Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di pelajaran ekonomi bersama saya Bu Ira. Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian yang meliputi lembaga jasa keuangan bukan bank. Ini melanjutkan materi yang sebelumnya pada minggu lalu, itu LKPB-nya. Meliputi pasar modal dan asuransi. Untuk yang hari ini kita lanjutkan ke dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Untuk dana pensiun ini meliputi pengertian dana pensiun, fungsi, peran, jenis, dan produk. Yang selanjutnya itu lembaga pembiayaan, itu ada pengertian lembaga pembiayaan, unsur lembaga pembiayaan, jenis lembaga pembiayaan, produk lembaga pembiayaan. Selanjutnya ada pegadaian, itu meliputi pengertian pegadaian, fungsi pegadaian, jenis dan produk pegadaian. Oke, yang pertama kita mengawalinya dengan dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Jadi dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, fungsinya apa saja? Untuk fungsinya ini meliputi menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan sebelum mencapai usia pensiun. Nah, dana pensiun itu dihimpun dari para peserta dalam bentuk tabungan bagi keperluan peserta di hari tua yang akan dibayarkan setelah peserta mencapai usia pensiun. Selanjutnya ada peran pensiun, ini ada 3, penyediaan biaya hidup di hari tua, sarana peningkatan ekonomi, dan penambahan motivasi dan ketenangan kerja. Lalu selanjutnya ada jenis dana pensiun, ini ada 2, dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Untuk yang dana pensiun pemberi kerja ini merupakan lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan. Kalau dana pensiun lembaga keuangan itu merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi masyarakat umum. Selanjutnya, produk dana pensiun ini juga ada 2, yaitu dana pensiun dengan konsep tabungan itu memiliki karakteristik berbentuk setoran tabungan selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa dan manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. Sedangkan yang kedua itu dana pensiun plus asuransi jiwa, memiliki karakteristik berbentuk setoran tabungan selama masa kepesertaan dilindungi asuransi jiwa dan manfaat pensiun yang akan diterima sebesar manfaat asuransi. Selanjutnya ini LKPB yang selanjutnya ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu apa? Jadi, lembaga pembiayaan itu merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, unsur-unsurnya apa? Unsur-unsur lembaga pembiayaan itu ada badan usaha, kegiatan pembiayaan, penyediaan dana, barang modal, tidak menarik dana secara langsung, dan masyarakat. Selanjutnya jenisnya. Jenis lembaga pembiayaan ini ada 3. Yang pertama perusahaan pembiayaan. Itu merupakan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kredit. Yang kedua, perusahaan modal ventura merupakan suatu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka panjang jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang terakhir ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Ini merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Selanjutnya ada produk lembaga pembiayaan. Yang pertama ini lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga.
Lembaga ini menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dengan jalan mengeluarkan surat atau kertas berharga, melakukan usaha sebagai makelar, komisioner, dan pedagang dalam pasar uang serta pasar modal. Yang kedua, leasing atau sewa guna usaha. Pasti kalian sudah sering familiar, sering mendengar tentang leasing ini. Nah, itu apa leasing? Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Contohnya ada di bawah itu. Selanjutnya pegadaian. Nah, ini yang paling sering kalian temui, sering kalian tahu. Pegadaian. Apa itu pegadaian? Pegadaian itu merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Nah, fungsi pegadaian itu ada beberapa. Yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan, mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian dan diklat, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana. Selanjutnya ada melakukan penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir mengawasi pengelola perusahaan. Selanjutnya ada jenis pegadaian, ini ada dua, pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Kalau pegadaian konvensional itu merupakan suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Kalau pegadaian syariah itu suatu lembaga keuangan atau divisi dari pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya ada produk pegadaian. Ini ada pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, penaksiran nilai barang, penitipan barang, jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap, dan gold counter atau penjualan emas. Contohnya itu ada di bawah. Itu merupakan emas batangan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Kalian tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.